Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Gunawan Arif, dan partner tetap saya, ini Mbak Agi. Apa kabar Mbak Agi? Alhamdulillah baik-baik saja Mas Hersu. Mudah-mudahan Mas Hersu masih bukan masih tapi sudah segar gitu ya, walaupun masih Ya, kelihatan agak pucat saat ini. ya masih harus melanjutkan isoman, tapi insya Allah tetap semangat gitu ya. Sekarang kan kita mesti mulai berdamai dengan COVID, juga berdamai dengan realitas politik yang semakin membingungkan. Ini saya susah nanti ngomongnya menyengsengarakan, gitu. Susah banget ini, Mbak Agi. Banyak saya kira peristiwa politik yang sangat menarik yang kita mesti ngajak para viewer kita untuk membaca berita di balik berita itu ya. Yang saya sampai hari ini kalau baca-baca berita ini saya masih senyum-senyum sendiri nih Mbak Agi. Ini berkaitan dengan kemarin ketika Pak Jokowi hadir dalam peresmian Tower Nasdem. Iya. itu menurut saya lucu, bisa buat saya sarankan orang yang sekarang sedang menjalani isoman atau orang yang sedang juga tidak menjalani isoman itu nonton dan menyimak pidatonya Pak Jokowi, karena itu bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu Mbak. Jadi pidato tentang pengakuan keakraban dengan Pak Surya Paloh gitu ya. Iya. Nah, dan juga soal ini bahwa Tower Nasdem itu jauh lebih megah dibandingkan partai milik Partai Republik, Partai Demokrat di Amerika, bahkan juga Partai Komunis di Cina. Itu di Cina, saya, betul. Itu menarik banget. Saya sempat ternganga-nganga, wah jangan-jangan berarti Pak Jokowi ini ketika dalam kunjungan resmi ke negara ke Amerika, juga ke Cina gitu, sempat datang ke kantor-kantor partai itu gitu ya. Karena kan sejauh ini kan jarang sekali ya kantor Partai Nasdem, Partai Republik maupun Partai Demokrat itu diekspos oleh media. Kita ingat dulu pernah kasusnya itu yang Watergate, gitu, skandal Watergate itu pada waktu itu partai diintip gitu ya kantornya. Nah, tapi sekarang ini saya jadi kaget, dan belakangan baru kemudian jadi senyum-senyum karena ternyata Pak Jokowi sendiri belum pernah ke sana gitu. Iya. Iya, itu sepertinya Pak Jokowi ingin membahagiakan Pak Surya Paloh ya. Dari pernyataan-pernyataannya di situ, yang antara lain ini saya bacakan, Pak Jokowi mengatakan bahwa saya meyakini dengan kantor yang begitu sangat komplit seperti yang dimiliki Partai Nasdem sekarang ini akan menjadi sebuah modal besar Partai Nasdem untuk menjadi partai terbesar di negara ini begitu. Padahal kita tahu Pak Jokowi adalah anggota partai yang sekarang ini terbesar dan itu bukan Nasdem gitu. Jadi sepertinya sedang mendekati dan mengelus-elus. Ada apa ini Mas Hersu, Pak Jokowi ini? Nah, ini mudah-mudahan saya kira cuma semacam joke untuk semacam ice breaking gitu, mencairkan situasi. Karena kemudian orang jangan-jangan mengkaitkan ini Pak Jokowi kasih PHP lagi ke Pak Surya Paloh gitu. Walaupun saya tahu Pak Surya Paloh juga paham apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi ini kan, karena banyak sekali kan kasus-kasus PHP ini yang dalam beberapa hari ini masih jadi banyak perbincangan di publik, Mbak ya. Iya, betul. Dan kemudian Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Pak Surya Paloh adalah sahabat curhat. Ketua Umum Partai Nasdem, kakanda saya, abang saya, sahabat dekat saya, yang sering saya curhati, dan juga beliau sering curhat ke saya, Bapak Surya Paloh. Itu indah sekali loh, persahabatan yang indah sekali. Ya, terus terang, ya mungkin mereka memang sangat dekat ya, sering curhat, sering berkeluh kesah tentang sesuatu atau merencanakan Indonesia ini harus bagaimana. Saya sih membayangkan seperti itu begitu. Cuman kalau kita melihat menuju ke 2024, Pak Jokowi ini menjagokan juga dan adalah orang yang berada di balik Pak Ganjar Pranowo, bisa dikatakan demikian ya, karena orang-orangnya Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi gitu, semuanya itu mendukung dan sekarang itu menjadi timnya Pak Ganjar begitu. Nah, ini apakah mungkin Pak Ganjar
diusahakan untuk masuk ke untuk diusung oleh Nasdem nantinya, kayaknya gitu. Karena Nasdem sendiri kan sepertinya kadang-kadang gitu mengelus-elus Pak Anies gitu ya. Tapi kan sampai sekarang juga belum ada yang dijagokan sama sekali. Dan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ada 3 yang akan setidaknya ada 3 yang akan dijagokan. Dan orang-orang mengatakan bahwa yang satu lagi adalah Ridwan Kamil. Ya, jadi kalau kita ingat pada pilpres lalu itu Nasdem ini memang paling pandai mengambil posisi. Kan dia pada waktu langsung mengambil posisi mendukung Jokowi tanpa syarat. Pada waktu itu Anda masih ingat ya, Pak Surya selalu menyatakan itu, dan kemudian walaupun secara politik menyatakan tanpa syarat, tapi kan kita tahu bahwa Nasdem ini adalah partai yang selalu mendapat posisi-posisi penting di kabinet pemerintahan Jokowi gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan posisi PDIP sendiri gitu ya. Iya, betul. Ya, pada masa lalu pada periode yang pertama kan Nasdem pernah mendapat posisi sebagai Menteri Perdagangan, terus kemudian Agung. Wah, ini kan posisi yang strategis. Ya, strategis misalnya. Kalau kita bandingkan dengan PDIP coba sekarang, saya kira apa ya partai yang posisi yang paling penting? Mungkin Menteri Hukum dan HAM yang posisi paling penting, dan kemudian Mensekap ya, itu kader PDIP. Yang lain kan ada kayak partai sekarang mantan sekjen PDIP seperti Pak Cahyokumolo, posisinya itu cuman Kemenpan. Kemenpan ini betul. Ya, dibandingkan satu dirjen di Kemendagri mungkin anggarannya masih lebih gede satu Direktorat Jenderal di Menteri Dalam Negeri gitu ya. Terus apalagi posisi yang lain, ada Menteri Pembinaan. Ya, sepertinya Menteri Perekonomian lepas ya. Kalau ada Menteri Urusan Peranan Wanita dan anak-anak, dan itu kan benar-benar itu kementerian yang tanpa portofolio. Jadi dalam hal ini paling Bu Risma mungkin ya. Bu Risma. Ya, jadi dalam hal ini saya kira Pak Surya Paloh ini memang sebagai politisi canggih dan ulung gitu. Nah, ini saya kira dalam rangka itu. Tetapi nggak salah sih kalau orang kemudian mengkait-kaitkan dengan upaya dari Pak Jokowi untuk mendapatkan tiket siapa orang yang akan menjadi penerusnya pada Pilpres 2024 gitu. Saya kira kita banyak mendengar cerita sih Mbak. Seorang presiden itu biasanya justru masa-masa yang tidak menentu, uncertainty, itu adalah menjelang berakhirnya masa jabatan yang kedua gitu. Naiknya itu sih semua orang senang naik, tapi begitu turun, dia siap-siap turun, dia mulai berpikir bagaimana kelangsungan setelah mereka turun, bagaimana masa depannya itu. Kita tahu Pak Jokowi tentu saja banyak sekali yang beliau pikirkan kalau beliau harus turun pada tahun 2024. Legacy yang satu yang jelas soal ibu kota baru. Ini kan ibu kota baru ini tahun 2024 dipastikan pasti belum jadi apa-apa itu ibu kota gitu. Dan Pak Jokowi berkeinginan agar itu terwujud. Jadi beliau tentu berpikir siapa presiden berikutnya yang harus melanjutkan kan gitu. Kemudian ada kasus putra putrinya. Jangan ngomong kasusnya dulu dah. Ini masa depan misalnya menantu dan putranya yang sekarang menjadi wali kota, baik di Solo maupun di Medan. Kan kalau bisa ya sebelum beliau turun bisa naik kelas, atau kalau toh tidak naik kalau toh belum naik kelas ketika Presiden Jokowi turun, seenggak-enggaknya presidennya nanti juga bisa menjaga kelangsungan dan masa depan karir putra dan menantunya. Belum lagi ada kasus hukum misalnya. Ada kasus betul. Ya, yang melibatkan melibatkan Kaisang dan Gibran misalnya gitu. Jadi memang Pak Jokowi saya kira wajar kalau sekarang berpikir secara keras siapa yang akan menjadi penggantinya. Karena kalau dari PDIP kan Pak Jokowi ini bukan pemegang saham di PDIP kan gitu ya. Betul. Dia hanya petugas partai. Jadi dia tidak bisa menentukan siapapun, karena itu wajar sih kalau sekarang kita melihat bahwa Pak Jokowi kelihatannya mengelus-elus Ganjar, dan karena itu dia berjuang ke sana sini untuk bagaimana mengamankan agar Ganjar juga dipastikan dapat tiket pada Pilpres 2024. Saya kira wajar itu Mbak gitu. Oke. Kalau gitu kita doakan Pak Jokowi, semoga apa yang dia inginkan ini bisa mendapat. Begitu ya Mas Hersu ya?
Ya, Nah, yang saling mendoakan. Saya kira doa yang paling penting sekarang untuk bangsa Indonesia bisa selamat. iya, dan kalau seandainya itu terjadi, ya mudah-mudahan menjadi Indonesia yang lebih baik lah. Ya, Walaupun kita tahu Pak Jokowi sekarang bagaimana gitu ya visi tentang masa depannya beliau itu seperti apa. ya. Kita berlanjut ke berita selanjutnya ya Mas Ersu ya. Ya, Ini sepertinya tentang Pak Brigjen Junior Tumilaar nih Mas Ersu, yang ketika itu sekitar 2 minggu yang lalu ya sempat ada foto dari sebuah surat begitu kan yang menyatakan bahwa dia ditahan begitu karena kasus pembelaannya terhadap warga. Nah waktu itu kita masih tidak tahu kasus pembelaan warga yang di Sulawesi Utara ataukah kasus pembelaan terhadap warga Cikoneng yang dia mendampingi warga kemudian bertemu dengan DPD, bertemu dengan DPR, Komisi 3 begitu. Dan ternyata kemarin sudah ada pernyataan dari Pak Dudung bahwa ya betul Pak Junior Tumilar sekarang ini sedang ditahan di rumah tahanan militer di Cimanggis Depok begitu. Dan ternyata penahanannya sudah cukup lama, jadi dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 15 itu di Pom Dam Jaya dan kemudian dipindahkan ke RTM yang sekarang gitu sampai dengan saat ini. Dan dia pada surat yang berikutnya dia meminta maaf ya karena telah melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya dan minta dipindahkan ke RSPAD karena sedang mengalami sakit GERD atau asam lambung gitu Mas Ersu. Wah, ini kita mendengarnya kita ikut sedih ya. Betapa seseorang karena tentara kan adalah tentara rakyat, pembela rakyat begitu. Nah, taruhlah seandainya dia melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya, tapi itu membanggakan loh. Betapa warga itu sangat bangga ketika Pak Junior melakukan itu. Tidak hanya ketika dia melawan Ciputra Internasional di Sulawesi Utara dalam sengketa lahan dan kemudian di mana ada seorang warga yaitu yang buta huruf gitu ya, bersengketa dengan Ciputra dan kemudian dibela oleh Babinsa, kemudian dipanggil oleh Polresta setempat, Pak Junior kemudian bahkan sampai selain membela mendatangi kantor polisi juga membuat surat ke Kapolri begitu. Nah, itu waktu itu kan memang semua orang salut ya dan dia pasang badan seperti itu begitu. Inilah tentara yang sesungguhnya, inilah tentara yang bersama rakyat gitu. Tapi sayang sekali ini kalau seandainya pun ditahan kenapa bisa memang seperti itukah prosedurnya Mas Ersu? Ini udah ya. cukup lama ini. Ya, ini memang kasus Pak Junior Tumilar ini sangat menarik. Dan dalam kasus ini kan beliau dulu ketika di kasus di Sulawesi Utara itu beliau kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Irdam waktu itu ya, Inspektur Kodam di Manado ya, dan kemudian dipindahkan menjadi staf khusus. Pada waktu itu juga sebenarnya beliau sempat diperiksa oleh POM TNI Angkatan Darat gitu ya, karena dianggap melakukan pelanggaran. Tapi kita tahu kelihatannya persoalan itu diselesaikan secara internal gitu ya. Jadi tidak ada tindakan hukum apapun terhadap Pak Junior Tumilar, tapi sebenarnya beliau sudah dengan dicopot ke jabatannya. Tapi kita tidak menduga gitu. Sekarang pada waktu itu kasatnya kan Pak Andika yang sekarang menjadi Panglima. Kelihatannya Pak Andika melakukan pendekatan secara win-win gitulah. Kenapa? Karena dukungan terhadap Pak Junior Tumilar itu meskipun sebenarnya secara prosedur salah gitu, tapi substansi apa yang dilakukan oleh Pak Junior itu ya itu betul membela rakyat. Saya banyak mendapat informasi dari para kalangan senior di TNI dan kemudian juga internal TNI, meskipun mereka tidak sepakat dengan cara apa yang dilakukan oleh Pak Junior, tetapi substansinya apa yang dilakukan oleh Pak Junior itu tepat gitu. Jadi makanya kemudian kelihatannya ditempuh win-win saja. Udah oke lah, kasusnya nggak diteruskan, nggak diponer gitu kan, boleh seorang komandan memutuskan semacam itu dalam hal ini kasar. Tapi rupanya pada Pak Dudung pendekatannya berbeda ini. Pak Dudung menganggap bahwa ini betul-betul sebuah pelanggaran dan kemudian diambil tindakan dengan ditahan. Dan saya kira kalau sudah ditahan ini pasti sudah prosesnya di POM TNI Angkatan Darat sudah diproses dan ini kita menunggu di Mahkamah Militer seperti apa langkah yang akan diambil dan apa yang bisa hukuman apa yang dijatuhkan. Tapi kita tahu Pak Junior ini kan satu angkatan ini ya sama Pak Dudung nih, kasat nih 88 dia ini, dan
Dan tapi dari usia lebih tua karena Iya. kalau nggak salah beliau ini per tanggal berapa, Mbak? 3 April ya? Beliau 3 April. 3 April itu usianya tepat 58 tahun. Biasanya kalau di TNI itu dibulatkan gitu. Jadi kalau 3 April mungkin nanti dibulatkan per 1 Mei beliau itu sudah akan pensiun dari TNI Angkatan Darat. Jadi ya ini saya kira beliau memasuki masa-masa pensiun dalam situasi yang tidak cukup mengenakan. Tetapi karena itu saya kira prinsip, saya kira tidak ada penyesalan, no regret gitu ya dari Pak Junior dalam melakukan langkah-langkah semacam ini. Iya, dan yang menarik dibicarakan juga oleh netizen maupun di dalam WA dan sebagainya ya, itu adalah pernyataan dari Pak Dudung bahwa nah dia ini dalam hal ini adalah Pak Junior tanpa perintah dan mengatasnamakan staf khusus Kasat untuk membela rakyat. Itu bukan kapasitasnya. Dia sebagai satuan kewilayahan begitu. Dan kemudian orang mempertanyakan, Bapak juga pernah melakukan itu, sesuatu hal yang tidak dalam kapasitasnya begitu. Dan kemudian kalau ya. Oh, kasus yang mana nih? Kasus baliho maksudnya ya? Iya, betul. Itu kan yang melekat sekali itu adalah kasus baliho itu yang seharusnya adalah tugas Satpol PP begitu kan. Nah, terus kemudian Pak Dudung mengatakan bahwa sebagai prajurit segala sesuatu itu yang dilakukan adalah atas perintah atasannya begitu. Nah, kira-kira Mas Hersu, waktu itu kan masih sebagai Pangdam ya. Nah, siapa atasan yang menyuruh untuk mencopoti baliho itu juga? Itu yang ditanyakan dalam diskusi-diskusi itu. Jadi berbalik kepada Pak Dudung sendiri juga. Iya. Ya, oke. Ini jadi memang sekarang ini ada aturan-aturan internal yang mesti ditegakkan gitu, tapi ada juga semacam persepsi dan apresiasi publik terhadap Pak Junior Tumilaar gitu. Kalau toh nanti akhirnya Pak Junior Tumilaar ini divonis bersalah oleh Mahkamah Militer dan kemudian menjalani hukuman gitu, saya kira beliau akan memasuki masa pensiun dengan kepala tegak gitu, dengan kebanggaan bahwa sebagai seorang prajurit dia telah menjunjung tinggi sumpah prajurit, yakni sebagai prajurit yang melindungi kepentingan rakyat. Ini Pak Junior dan keluarga besar Pak Junior saya kira nggak perlu terlampau kecil hati dalam situasi semacam ini. Hanya saja memang mungkin kalau dalam soal kesehatan ini adalah hak dari setiap orang ya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan kalau betul-betul beliau dalam kondisi yang sakit kan. Ini biasanya di sipil pun bisa dibantarkan kan Mbak kalau ada yang sakit semacam ini. Oh betul, iya. Dan kalau saya melihat animo masyarakat gitu ya terhadap keberadaan Pak Junior yang tadinya juga tidak tahu Pak Junior itu siapa, terus kemudian menggali sejarahnya Pak Junior itu siapa sih gitu, dan ternyata memang riwayat hidupnya kan menarik begitu ya. Dia memang adalah seorang prajurit pejuang begitu, seperti yang sekarang tampak ini. Mungkin kalau dulu tidak kelihatan, sekarang ini lebih kelihatan karena ada di posisi publik begitu ya. Dia sampai ke membawa warga Bojongkoneng sampai ke DPR segala gitu ya, dan ikut berbicara di sana. Ya Pak Junior, kita berharap keluarga jangan kecil hati. Masyarakat banyak yang mendukung gitu, dan malah kalau saya melihat Pak Junior nanti kalau seandainya sampai ditahan dan kemudian beliau sudah pensiun dan kemudian sudah keluar, ini namanya saya rasa akan didekati ini oleh partai-partai ini Mas Hersu. Namanya layak ini untuk menjadi anggota DPR aja, saya pikir ini cukup mudah bagi Pak Junior untuk berjuang di bidang itu ya. Ya. Kalau DPR, kepala daerah, saya kira ini punya potensi Pak Junior. Oke. Kita pindah ke satu topik lagi ya. Topik saya kira soal yang orang dan media juga sekarang menyoroti, yakni soal apa Mbak? Soal JHT ya dan juga JHT dan JKP. Iya. Gimana itu update-nya ceritanya? Jadi JKP ini atau jaminan kehilangan pekerjaan ini kan rencananya akan diluncurkan kemarin ya, tapi dan itu sudah diumumkan sebelumnya pada hari Seninnya sudah diumumkan oleh siapa itu, juru bicara dari Wapres malah yang mengumumkan. Nah, terus kemudian bahwa akan diluncurkannya oleh Pak Presiden, oleh Pak Jokowi, tapi ternyata tiba-tiba diralat
keesokan harinya bahwa hari ini tidak jadi diluncurkan. Dan kemudian sebelum diralat itu Pak Jokowi memanggil Menko Erlangga Hartarto dan kemudian juga Kemenaker Ibu Ida Fauziah, dan sesudah itu dari Kemenaker mengatakan bahwa ada instruksi dari Pak Jokowi agar merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu tadi, yaitu yang berisi tentang JHT yang hanya bisa dicairkan pada usia 56 tahun itu. Nah, ini mengundang banyak reaksi nih Mas Hersul, baik dari pengamat ketenaga kerjaan, pakar hukum ketenaga kerjaan dan sebagainya. Ini sepertinya tidak ada kesungguhan atau ketelitian dalam membuat Permenaker ini ya. Baru sebentar dan kemudian sudah direvisi karena merasa bahwa ini begini. Memang alasannya adalah seolah Pak Jokowi menjadi hero gitu ya, menjadi pahlawan, bahwa setelah mendengarkan suara buruh, mendengarkan suara rakyat, maka ini direvisi begitu. Padahal pada kenyataannya memang ini juga ini tidak disosialisasikan, Permenaker ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan anggota DPR. Anggota DPR pun juga menggugat gitu ya, menggugat dalam arti kapan kami diajak bicara. Ini harus dipertanyakan. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ini sudah layak untuk diinterpelasi begitu. Nah, sampai sejauh itu begitu. Dan ini sepertinya sebenarnya tidak sekali ini saja sih Pak Jokowi membuat suatu peraturan dan kemudian dianulir sendiri, peraturan dianulir sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengagetkan gitu ya. Ya, sampai sekarang kita belum tahu ya bentuk penyederhanaannya itu seperti apa. Bentuk revisinya seperti apa belum keluar lagi. Mungkin pusing juga Bu Ida ini ya. Tapi yang jelas Pak Jokowi minta agar disederhanakan, agar mereka yang sedang tertimpa masalah yaitu seperti buruh yang di PHK itu dapat segera mencairkan dananya, JHT-nya. Bukan persoalan sederhana atau apa, ini kan persoalannya bahwa ada aturan bahwa mereka baru bisa mencairkan setelah usia 56 tahun gitu. Mau disederhanakan gimana gitu? Tuntutannya itu kan adalah bahwa kembalikan kepada aturan yang lama gitu, tidak ada aturan yang harus menunggu sampai 56 tahun. Meskipun pemerintah juga memberikan sudah ada JKP kok, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan kalau toh kemudian katakanlah disederhanakan, kan sudah ada penjelasan dari BPJS Naker bahwa dana JHT itu sekarang ini 90 berapa Pak ya? Kalau nggak salah 92 atau 95% itu ditanamkan di surat utang negara, SUN gitu. Dan itu kan berarti dana itu nggak liquid, dana itu sudah ada batas waktunya kapan baru bisa dicairkan. Jadi kalau mau disederhanakan dan kemudian aturan itu dipermudah, dikembalikan semula, kemudian para buruh mau mencairkan, dananya nggak ada bagaimana? Saya kira kan itu kan, itu yang sudahlah. Kalau yang begini-begini, saya kira kita senyum-senyum saja gitu, karena kita tahu bahwa persoalannya kan memang negara saat ini bagaimanapun juga butuh biaya yang sangat besar dengan ambisi-ambisi pembangunan di mana-mana itu, dan salah satu instrumennya untuk membangun itu APBN kita adalah melalui penjualan surat-surat berharga atau surat utang negara. Ya jadi itu sebenarnya dalam hal ini kalau seperti lembaga-lembaga keuangan seperti BPJS Naker dan sebagainya itu biasa, memang mereka kan diminta untuk mengelola dana itu dan diminta untuk mengembangkan, dan cara yang paling aman itu adalah melalui surat utang negara gitu, karena jaminan kemudian suku bunganya sudah pasti dan sebagainya. Tapi kan menjadi persoalannya kan itu dana-dana itu adalah dana titipan dari para buruh. Mestinya kita bicara dulu dengan para pemilik dananya, nggak bisa langsung main begitu saja, karena sekali lagi itu bukan dana pemerintah, itu yang harus diingat. Iya, dan mungkin Pak Jokowi juga akhirnya berpikir ya bahwa karena buruh ini kan sudah mengancam bahwa kalau seandainya sampai 2 minggu dari sejak kemarin itu diumumkan begitu, maka buruh akan melakukan unjuk rasa yang tiada hentinya sampai itu dicabut begitu. Kalau mereka sih tuntutannya dicabut ya, bukan direvisi. Nah, sekarang setelah Pak Jokowi menyatakan memerintahkan Menaker untuk direvisi, bagaimana sikap dari buruh kita masih belum tahu nih gitu. Karena memang tuntutan besarnya adalah betul-betul dicabut dan kembali kepada Permenaker yang lama, yaitu bahwa setiap kali ada pengunduran diri atau kemudian ada PHK gitu ya,
seseorang sudah tidak menjadi karyawan dari sebuah perusahaan lagi, maka 1 bulan sesudahnya itu sudah bisa diambil. Dan itu sepertinya ya seperti kata Mas Hersu tadi, itu ya memang haknya mereka begitu ya. Kenapa mereka juga tidak diajak bicara? Tapi memang alasannya kan sudah ada salah satu organisasi buruh yang mewakili para buruh diajak bicara oleh Bu Ida begitu ya. Tapi ternyata organisasi itu kata orang-orang buruh itu ada sebenarnya bentukan dari pemerintah sendiri begitu, karena tidak pernah kami merasa terwakili oleh dia begitu. Iya. Jadi ini persoalan soal jujur-jujuran aja kok gitu ya. Ngomong saja lah terbuka lah. Jadi jangan pintat-pintu sana sini kan nanti ini malah makin mempermalukan presiden. Sudah mau diresmikan tiba-tiba dimundurkan gitu. Sudah disetujui oleh presiden tiba-tiba harus direvisi lagi gitu. Jadi ini kan kasihan presiden kalau terus-terusan semacam ini gitu. Dia presiden akan selalu kehilangan muka dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik gitu. Iya, betul. Itu seperti pengumuman bahwa JKP besok akan diluncurkan dan diluncurkan langsung oleh presiden. Kalau JHT ini kemarin diumumkannya kan oleh Menteri Ketenagakerjaan ya. Nah, ini akan diluncurkan langsung oleh presiden sendiri begitu. Dan selama ini kan kita menunggu ya. Ini sudah ada JHT, sudah kasusnya atau ininya sudah polemiknya itu sudah bergulir demikian besar, dan kapan presiden ini menengahi atau presiden ini berbicara begitu. Karena orang melihat dari medsosnya Pak Jokowi itu soal Ukraina dia bahas, soal-soal yang seperti ini, presidensi G20 ini kan juga dia bahas, dia singgung apa segala macam. Tapi persoalan bangsa itu sendiri seperti minyak goreng sampai sekarang dia belum memberikan tanggapan ya. Memang mungkin dia memberikan instruksi kepada para menterinya, tapi untuk menenangkan rakyat bahwa jaminan bahwa ini akan selesai kapan begitu, atau saya akan segera mengumpulkan para produsen minyak goreng. Nah, kalau di zaman dulu kan presiden melakukan itu begitu. Ketika terjadi krisis ini, maka pihak-pihak yang terkait dikumpulkan dan itu terbuka, orang melihat oh iya, presiden betul-betul melakukan tugasnya begitu. Nah, sampai sekarang kalau Jokowi kita belum melihat itu. Nah, tiba-tiba akan munculkan JKP besok gitu kan. Minimal Pak Jokowi muncullah dengan sarapan bahwa pakai tempe rebus atau tahu rebus gitu. Tapi tempe tahunya juga nggak ada sekarang kan. Oke, Mbak Agi, memang banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di tengah bangsa kita ini, apalagi ini menjelang akhir-akhir masa jabatan Pak Presiden. Saya kira inilah yang sangat mengganggu Presiden Jokowi, karena bagaimanapun juga seorang presiden itu kan pengennya kalau turun dari sebuah masa jabatan, apalagi 2 periode, itu meninggalkan legacy. Dan legasinya Pak Jokowi itu kelihatannya sekarang yang paling utama adalah calon ibu kota baru, dan itu pun sampai sekarang kita juga masih belum dapat kepastian sebenarnya dari mana dana itu akan diperoleh. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita ya Mbak Agi ya. Oke, Mas Hersu, terima kasih pemirsa Off the Record. Telah menjadi teman kami dalam berbicara ya, karena kita mendapatkan masukan banyak juga dari komen-komen yang ada begitu. Terima kasih sekali lagi, kami mendoakan Anda semoga semuanya sehat-sehat saja, dan Mas Hersu juga segera kembali. Ya, amin. Makasih. Salam 6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.